Baik lagi bareng gue Odysem, dan di video kali ini gue pengen ngasih lihat gameplay adventure-nya Bom Crypto. Seperti dilihat di sini sudah kebuka si adventure-nya, dan gue pengen ngasih tips yang penting, penting banget dari hasil gue pengalaman main sendiri. Kemarin malam adventure-nya udah ditambahin ke mode gameplay barunya, tapi ternyata marketplace-nya harus dimundurin ke tanggal 20, karena kalau misalkan kita lihat di Discord-nya, mereka bilang kalau marketplace-nya itu menyangkut soal aset dan duit orang, jadi mereka nggak mau ada error yang aneh-aneh, jadi mereka pengen pastiin si adventure udah jalan normal dulu, baru mereka pindah ke yang marketplace-nya. Jadi mereka nggak mau ada dua masalah sekaligus, yang menurut gue keputusan yang bagus ya, jadi supaya nggak bentrok. Kalau dilihat dari harga Bitcoin-nya belum berubah banyak ya, mungkin karena efek marketplace-nya belum dibuka. Karena harga Bitcoin-nya ini emang beberapa hari ini sempat jatuh, dan kalau misalkan ditanya kenapa jatuh ini, karena ketarik dengan harga koin aslinya, koin BNB-nya, karena harga Bitcoin BNB-nya sekarang sedang jatuh. Dan seperti kalau kalian lihat rekaman gue, ini sama gue direkam karena buat ngebuka chestnya lumayan lama. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat kuncinya, kalian tuh harus nemu chest yang lambangnya ada tanda kunci. Nanti kalau misalkan kalian lihat ada chest yang tanda kunci, berarti itu kunci buat main adventure mode. Dan kalau misalkan kalian lihat si chestnya itu lumayan tebal, jadi bisa dibilang mungkin setebal prison ya. Dan tebal banget, dan kita belum tahu HP-nya berapa. Dan mengenai keseringannya, menurut gue si chest untuk kunci ini menurut gue lebih banyak, lebih sering keluarnya daripada prison, karena gue jujur aja gue baru nge-clear kayak 3-4 map, dan ini gue udah nemu satu, sedangkan yang kalau prison gue udah main 1 bulan, gue baru nemu satu. Di Discord-nya juga mereka ngasih lihat video tutorialnya gimana cara main bom kriptonya, dan akan gue taruh di deskripsi di bawah. Dan seperti kata di videonya, tipsnya itu mereka nganjurin kalau misalkan kalian mau main adventure mode-nya, sebaiknya kalian pakai rarity yang paling tinggi, karena hero yang dipakai untuk adventure-nya itu tuh punya semua skill yang biasa dipakai kalau misalkan treasure hunt. Jadi sebaiknya di atas super rare katanya. Dan juga mereka juga bilang kalau misalkan mau masuk ke adventure mode ini, kita harus punya 15 hero dulu baru bisa main. Meskipun aneh juga kalau misalkan belum punya 15 hero terus kalian ketemu chest yang setebel gila gini, ya kalian sebel kan gitu kan bukanya. Yang 15 hero aja bukanya lama, gimana kalau misalkan yang di bawah 15 hero? Apakah artinya di bawah 15 hero mereka nggak akan ketemu chest kuncinya? Belum ada penjelasan soal itu. Dan kalau misalkan kita masuk ke dalam adventure mode-nya, kita milih hero-nya cuma satu buat mainnya. Dan ini gue baru pakai main yang si karakter super rare gue ini, dan kalau misalkan setiap kali sudah main, itu ternyata ke-lock selama 24 jam. Dan kalau misalkan kita lihat rarity hero-nya itu ngefek ke bonus yang kita bonus duit yang kita dapat. Misalkan kalau misalkan pakai yang common, ini dapatnya plusnya 0,86 Bitcoin dapat plus. Kalau misalkan gue pakai yang rare, itu nambah jadi 0,98, jadi nambah 0,1an lah ya. Dan ini gue pas lagi adventure-nya gue direkam, supaya guanya pas main adventure nggak panikan sambil ngerekam video. Dan kalau misalkan pakai super rare, itu dia plusnya 104, dan karena gue nggak punya epic apalagi legendary, jadi gue nggak tahu plusnya berapa. Gue pakai karakter gue yang super rare, gue bilang ini PP ya, karena ini kan karakter PP-nya yang biasa ada di meme. Dan gue udah plus 1, gue udah level 2, sama gue udah naikin levelnya. Dan buat yang nggak tahu gimana cara naikin level karakter, itu kalau misalkan kalian masuk ke dalam hero ya, kalian pas klik karakternya itu ada upgrade. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade, itu kalian harus nge-sacrifice hero kalian yang lain. Jadi kalau misalkan pas lagi level 1 ke level 2, biasanya itu butuh hero-nya commonnya itu level 1. Berarti kalian harus nge-sacrifice satu hero
satu hero common, kalian sebaiknya common sih. Ya rare juga bisa, cuman sebaiknya common supaya bisa naik level. Dan kalau misalkan naik level itu yang naiknya cuman powernya, jadi nambah +1. Dan kalau misalkan gue level 2 ke level 3 itu berarti nanti +1 lagi jadi +2. Dan kalau misalkan level 2 naik ke level 3 berarti gue butuh sacrifice-nya commonnya level 2. Jadi begitu. Kalau misalkan ditanya worth it atau enggak, kalau misalkan kalian punya 15 dan kalian mau korbanin satu, sebaiknya jangan, karena berarti kan kalian berarti nggak bisa masuk ke dalam adventure mode. Jadi sebaiknya kalian tunggu kalian punya lebih satu baru sama kalian di sacrifice buat naikin level hero kalian yang lebih rare. Dan di sini si stage-nya ada macam-macam ya. Ini ada ini kan level 1 bisa dibilang ya. Level 1-nya itu ada 5 bagian, terus ini level 2-nya ada 5 bagian, dan level 3 ada 5 bagian dan seterusnya. Dan katanya kayaknya kalau misalkan di level terakhir, di level 5 ini berarti boss mode dan ada boss-nya. Dan kalau misalkan kita kembali ke videonya, ini gua mulai main, dan buat cara mainnya itu cukup pakai arrow key di keyboard kalian. Jadi kalian mainnya ini nggak bisa di handphone ya. Kalian developer juga udah bilang mainnya itu harus di PC karena mungkin ya harus ada arrow key-nya ya. Dan buat cara naruh bomnya itu pencet space. Jadi ditaruh pencet space, dan monsternya at least buat level 1 ini sekali bom mati. Dan ini tips yang akan paling penting buat kalian yang bisa gue kasih ke kalian, itu kalau kalian kena bom sendiri, kalian langsung mati. Karena itu yang terjadi dengan gue di level 1 ini. Tapi kalau misalkan kalian kena kena musuhnya, nih kayak kalau kalian lihat video gue di bagian ini, gue nggak sengaja kena si musuhnya, dan gue nggak apa-apa, gue HP-nya cuma ngurang doang. Jadi kalau misalkan kalian kejepit, ya kalian mungkin harus latihan main Bomberman kalian, karena ini kan basically kalian main Bomberman. Jadi pastikan kalian gak kejepit sama bom kalian sendiri. Dan apalagi kalau misalkan kalian main si karakternya udah super rare ke atas, biasanya kan si daya ledaknya bakalan panjang. Dan apalagi kalau misalkan kalian punya skill seperti hero gua ada skill yang ini, explosive causes damage through block. Jadi damage gue bakalan nembus. Nah, kalian harus hati-hati banget ketika naruh bomnya. Dan ini gue naruhnya bomnya satu-satu, meskipun gue seperti di skill gue ini gue bisa naruh 3, jadi gue tuh bisa naruh lebih dari 1. Tapi karena gue udah punya feeling kalau misalkan gue kena bom sendiri bisa mati, gue mainnya rada hati-hati. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian sini, gue udah mulai nyoba pakai naruh 2 bom, karena kebetulan ini ya gue udah lama nggak main Bomberman, jadinya rada susah lawannya. Dan di poin di sini, kalau kalian lihat, gue maju terlalu depan dan akhirnya kena dan langsung mati. Padahal kalau misalkan kalian lihat, health gue masih lumayan banyak ya, setengah lebih. Dan sekali kena langsung game over. Dan si kunci yang kalian dapat, yang udah kalian susah-susah dapetin dari chest yang tebalnya setengah mati, itu hilang. Jadi hati-hati banget kalau misalkan kalian naruh bomnya harus hati-hati, karena kalian mungkin ya harus ada sedikit latihan juga ya, buat latihan lagi, karena takutnya grogi naruh bom akhirnya kena hero kalian sendiri dan akhirnya mati. Jadi ya gitu aja sih, gue belum bisa ngasih info terlalu banyak. Kalau gue belum bisa ngasih tahu dapatnya berapa, karena gue coba cari di internet juga belum ada informasinya. Tapi kalau misalkan gue udah ada update, gue bakalan bikin video baru lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Like, subscribe, dan komen video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.